kira dari Hekras ini dia kira-kira data apa saja yang perlu kita siapkan untuk input di Hekras. Terus kira-kira satuan sedimen yang keluar dari program Hekras itu apa, Pak? Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua kemarin kan ada setiap 6 bulan ya, kurang lebih 5-6 bulan itu ada updating dari pemeliharaan dari program Hekras ini. Nah, misalnya setelah 6 bulan atau setahun ada keluar program Hekras yang updating, misalnya versi 7, sekarang versi 65, nanti keluar misalnya versi 7, terus kita mau install yang versi 7, kita uninstall dulu yang 65, terus kita install lagi yang versi 7. Nah, misalnya kita sudah punya data di 65 ini, kita uninstall, terus kita install lagi di versi 7 itu apa masih aman, Pak, data kita yang versi 6, data 65 yang sudah dibuat sebelumnya? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Baik, Pak Edi. Yang pertama dulu tentang sedimen. Jadi data masukan, data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan yang pertama sama persis dengan Recording in data progress. yang untuk aliran. Jadi geometri, tampang memanjang, denah, tampang memanjang, tampang melintang, saluran. Ya, itu yang itu. Yang kedua adalah beban aliran, artinya debit yang akan mengalir itu seperti apa. Itu data masukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sedimen. Nah, sedimen itu adalah beban sedimen. Ya, beban sedimen yang masuk ke sungai di hulu atau di tempat lain, bebannya itu berapa yang masuk. Ya. Bisa saja beban itu tidak dikuantifikasikan. Ya, beban itu tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah bahwa di tempat masuk, ya, di tempat masuk itu ada air yang masuk, kemudian sedimen yang dibawa itu dikatakan seimbang. Seimbang artinya di bagian air yang masuk, di hulu misalnya, itu tidak ada erosi, tidak ada sedimentasi. Jadi seimbang. Ya, seimbang. Itu bisa. Jadi kalau kita biasanya kan kita nggak tahu beban sedimennya itu berapa, maka kita ambil seimbang ya, di hulu. Kemudian data sedimen yang penting adalah sifat fisik material sedimen. Misalnya butir atau gradasi butir sedimen itu. Ya, gradasi butir sedimen. Seperti kalau di soil mechanics ya, itu kan orang membawa sampel tanah kemudian diayak. Ya, kemudian diayakannya standar, biasanya memakai ASTM, American Standard for Transportation and Mechanical apa gitu ya. Nah, itu harus diketahui. Nah, di mana diketahui? Nah, tentu saja sifat-sifat material sedimen tadi perlu diketahui di tempat-tempat yang berubah. Ya, misalnya kita punya sungai sepanjang 10 km. Ya, kalau 10 km itu karakteristik atau sifat sedimennya sama, mungkin ya di 1-2 titik sampling sudah cukup. Tetapi kalau dia banyak berubah, banyak variasi sedimen di sepanjang 10 km, ya setiap ada perbedaan sebaiknya kita ketahui sampel sedimen. Ya, itu data masukan. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu adalah debit sedimen. Entah meter kubik per detik, entah bobot ton per hari misalnya, atau ton per bulan atau per tahun, atau ya kalau kita ngeran dengan bulan ini sekian, bulan berikutnya bagaimana, itu dalam kuantitas tadi. Bisa volume, bisa bobot ya, per waktu. Itu yang dihasilkan. Selain itu, transport sedimen juga bisa menghitung atau menghasilkan perubahan sungai, misalnya tererosi atau
terdeposisi. Nah, itu perubahannya itu merupakan bagian dari hasil hitungan atau simulasi High-class. Itu Pak yang pertanyaan Terima kasih, Pak. ya. Pertanyaan kedua tentang update versi High-class. Nah, memang dia termasuk yang bagus ya, karena dia update. Nah, setiap update itu akan mampu membaca data yang versi sebelumnya. Ya. Bahkan misalnya versi sekarang pun 65 itu masih mampu membaca versi yang sebelumnya sampai versi 4 itu masih bisa dibaca. Ya. Jadi tidak masalah. Hanya tidak selalu dijamin sebaliknya. Misalnya software model yang dibuat oleh versi 65 sekarang belum tentu bisa sempurna dibaca oleh versi yang lebih lama. Ya, jadi tidak sebaliknya. Tapi kalau versi lama dibaca model versi lama dibaca dengan High-class versi baru itu pasti bisa. Tetapi kalau model versi baru dibaca High-class versi lama mungkin bisa, tetapi tidak sempurna. Itu Pak. Jadi, kalau saya, Terima kasih banyak Pak. ya itu versi 6 ini ya saya bagus. Yang saya tidak suka versi 5 Pak. Saya versi 5 terus terang hampir tidak memakainya. Ya gitu. Baik. Ini kita bisa mulai Pak. Jadi Pak Rudi, Bu Indah. Siap, Ya, Pak. bisa, siap Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai. Jadi sebentar. Baik, saya share screen. Saya share screen, share. Sebentar. Kemudian ini ya. Ya. Oke. Oh, sorry. Baik. Kemudian kita aktifkan High-class. Buka file yang kemarin Pak ya. Ya, baik. Ini kita aktifkan dulu. Terus, ya, oke. Kemudian kita buka project yang kemarin. Jadi kalau ini biasanya kalau kemarin sudah membuka, ini akan ada yang terbaru, apa yang kemarin kita buka itu ada di bawah. Kalaupun tidak ada di bawah, kita bisa open project, kemudian kita klik default project folder di sini. Kita klik ke sini untuk membawa kita ke default project folder. Kemudian kita cari folder yang kemarin, yaitu saluran sederhana. Ya, ini saluran sederhana 2024. Nah, ini proyeknya adalah ini. Ya, sederhana.prc. Ini saya buka. Ya. Maka ini sudah tampak di sini. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan mengedit ini geometri. Ya, edit geometric data, kita edit. Ya. Supaya besar ini saya maximize. Maximize di sini. Ya, kita kemarin sudah memasukkan yang paling hilir ya, Mas. Maka saya ya kita lanjutkan. Saya buka ini ada di gambar saya supaya tidak
scroll pelan karena kalau saya scroll cepat bisa saja nanti yes. Oke. Ya. Baik. Ini sebenarnya kemarin kita memasukkan yang di hilir, yang station atau cross section paling hilir yang kita beri nama 0. Ya. Kemudian kita masukkan cross section yang paling hulu. Ya. Kebetulan ini sama semua ya cross sectionnya, hanya berbeda elevasi. Maka yang paling hulu ini kita masuk. Ya. Maka kita edit cross section di sini. Saya cross section sini saya edit cross section. Ya. Ya, supaya kelihatan di sini. Ini supaya kelihatan, maka kadang memang susah. Ya, kita masukkan yang paling dulu. Nah, karena bentuknya mirip sebenarnya kita bisa mengcopy ini. Ya, kita bisa mengcopy ini. Jadi tidak perlu kita memasukkan satu persatu seperti kemarin. Namun karena bentuknya sama, tetapi elevasinya yang berbeda, maka ya kemiripan ini kita manfaatkan dengan cara options, itu kita tidak add a new cross section, tidak menambahkan cross section baru, namun kita mengcopy cross section yang ada di kita ini. Jadi copy current cross section. Jadi kita tidak menambahkan yang baris pertama itu, tapi kita baris kedua kita copy. Kita copy. Nah, kita copy kemudian ditanya akan diberi nama, ya seperti kalau kita mengcopy file, kita menyimpan dengan nama lain, maka akan ditanya kan ini RS ini, maka yang awal itu kita beri nama 1000. Sebenarnya 1 juga boleh, atau angka yang lain yang penting lebih besar daripada 0. Ya. Yang penting lebih besar daripada 0, karena nomor itu menunjukkan posisi di sungai. Makin besar angkanya, itu makin ke arah hulu. Karena yang kemarin 0, ini adalah di sisi hulu, maka kita beri nama 1000. Ya, supaya ada maknanya, yaitu 1000 meter. Ya, kita klik OK. Ya. Maka ini ada nomor baru, kita 1000. Kalau kita buka, maka kita punya 2, 0 dan 1000. Ya. Yang 0 tetap ada, dan ditambah yang baru. Keduanya sama persis, karena memang yang 1000 ini hasil copy. Maka kemudian kita sesuaikan yang berubah itu. Misalnya ini batas hilir, kita ganti dengan batas hulu. Ya, deskripsi tidak harus diisi, tapi diisi lebih baik, karena kalau nanti kita memodelkan sungai yang panjang, saluran yang banyak dan panjang, itu cross section-nya banyak, nanti bingung kalau kita memberi nomor ini yang sembarang. Ya. Nah, kemudian kita ke tabel yang di sebelah kiri. Itu adalah tabel titik dan titik station dari kiri ke kanan dan elevasi. Karena bentuknya sama, ukurannya sama, maka titik elevasi, titik stationnya sama, yaitu 0, 2, 4, dan 6. Sedangkan elevasi, itu elevasi dasar adalah +1, seperti gambar itu. Maka ini adalah 0, berarti elevasinya itu 1 meter di atas yang RS0. Nah, oleh karena itu, ini bisa kita edit satu persatu, tetapi itu akan, kalau ini titiknya banyak, itu akan repot. Oleh karena itu, kita memakai fitur options, adjust elevations. Jadi, mengadjust, mengubah, menyesuaikan elevasi. Jadi, kita adjust elevation, kemudian kita tambah atau kurangi. Ini ada plus atau minus. Karena ini lebih tinggi, maka +1.
Boleh ditulis +1, boleh ditulis 1. Sedangkan kalau dikurangi minus, harus ditulis minus. Ya. Nah, kita klik OK. Nah, maka ini tadinya 2002 sekarang menjadi 3113. Ya. Mengapa di gambar sebelah kanan belum berubah? Dia sudah berubah warna merah, menandakan bahwa kita belum mengubah, tetapi gambarnya belum kita update. Ya. Maka untuk mengubah gambar di sebelah kanan itu yang di atas apply data. Data itu kita apply, ya. Kita ubah, ini tadi elevasinya kita apply. Maka ini menjadi naik 1. Ya. Ada gambar sisi kiri atas itu menunjukkan bahwa yang tampak di kita ini yang di bawah garis merah. Untuk menampakkan semuanya ya, utuh, dasarnya ini 1 lebih tinggi supaya tampak semua cross section, maka ini ada plot option. Di sini ada plot option. Kemudian ada zoom preview, zoom out, ini ada full plot. Jadi diplotkan semua. Setelah penuh. Ya, kita full plot. Ya, maka akan tampak seperti ini. Ya. Dasarnya ada di +1 meter sini. Ya, +1. Nah, kemudian ini tabel yang kiri. Kemudian tabel kanan, ini adalah kita juga harus sesuaikan. Yang pertama adalah downstream reach length, panjang ruas di hilir. Nah, ini angka ini cross section paling dulu. Maka panjang ruas di hilir tentu saja adalah 1000. Ya, ini bisa kita tulis 1000. Sedangkan yang kiri ini tidak dibaca sebenarnya karena kita tidak memiliki bantaran, hanya alur utama. Maka sebenarnya ini bisa bisa dihapus atau juga bisa ditulis sembarang. Misalnya 1000 disamakan. Atau ya tidak ditulis itu tidak boleh. Karena tidak dibaca. Atau dibaca tetapi tidak dipakai karena bantaran kiri left over bank dan bantaran kanan right over bank itu tidak ada. Kemudian Manning and values, nilai koefisien Manning, kasaran dinding saluran itu tidak berubah karena tidak ada perubahan lining, misalnya ini tetap ton, maka ini tetap 0,2. Ya, tidak berubah. Kemudian juga bank station, jadi titik atau station tebing kiri dan tebing kanan, left bank tebing kiri, right bank tebing kanan tetap, yaitu 0 dan 6. Gambar di sebelah kanan itu ada warna merah. Karena apa? Karena kita tadi mengubah ini. Kita ubah. Maka untuk bisa mengaplikasikan itu apply data. Ya, ini maka ini sudah jadi warna hitam. Ya. Nah, cross section kita hanya 2. Ya, data cross section itu hanya 2. Oleh karena itu ini sudah selesai. Ini sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa exit. Ya, atau kita klik silang di pojok kanan atas. Ya, seperti kalau kita menutup window. Ya, kita juga bisa exit. Ya, exit cross section editor. Ya. Nah, kemudian kita bisa menampilkan tadi kan saya minimize atau tadi saya tunjukkan lagi di sini. Ya. Maka kita akan mendapati ini ada cross section 0 ya. Dan cross section 1000. 0 di batas hilir, 1000 di batas hulu. Ya. Kita bisa menampilkan zoom, kita zoom yang di 0. Ya, ini kadang-kadang susah kalau 0. Nah, kalau susah kemudian full plot lagi. Ya. Juga kalau tidak salah bisa kontrol dan memencet kontrol dan kemudian scroll ya. Ya. Scroll. Sedangkan kalau memencet tombol save itu menjadi kita bisa sebenarnya menggeser-geser gitu. Pen. Tapi kalau kontrol itu ya. Selalu kita bisa kembali ke view full plot nanti. Nah, misalnya ini begini.
Ya, begini. Kemudian view full plot. Ya. Ya. Nah, ini cross section sudah kita peroleh. Ya. Kemudian kita save dulu. File save geometry data. Ini filenya sudah punya nama kemarin saluran asli. Maka ini file save geometry data. Ya. Geometry data. Nah, kita sudah save. Ya. Kemudian kita bisa melihat ini yang di layar utama, kita tampilkan lagi layar utama. Yang utama. Kita bisa menampilkan tampang memanjang saluran. Ya, jadi kita bisa view, ya, ada cross section, ya, kita bisa menampilkan cross section. Ya, di sini ini adalah river station 1000, ini river station 0. Ya. Kita juga bisa menampilkan view water surface profile. Walaupun kita belum menghitung muka air, tetapi profil, ya, profil itu tampang memanjang itu bisa kita tampilkan. Dia belum ada airnya, jadi ya bentuknya seperti ini. Ini aja. Mungkin di tempat Bapak lu ada garis-garis yang lain di atasnya, itu bisa. Jadi option itu ya kita tampilan ini saya besarkan saja, ya besarkan begini. Ini yang ditampilkan tampang memanjang. Mungkin di tempat Bapak ada garis yang lain, itu ada di sini. Option, ya, di option. Kemudian ada variabel, Klik. Nah, punya saya itu saya tidak mengaktifkan, tidak mengklik left main channel, bank elevation, dan right main channel. Jadi ini left dan ya saya tunjukkan left saja, maka ini akan tampak seperti ini. Ya, bisa juga left dan right, hanya kebetulan left dan right itu berimpit. Maka kalau kita klik dua-duanya ya ini berimpit. Itu berimpit. Ya, jadi bentuknya seperti ini, panjang 1000 meter, elevasi di hilir 0, elevasi di hulu plus 1. Nah, kemudian tentu saja kalau kita melakukan simulasi, seperti saya katakan kemarin, adalah sebenarnya kita menghitung kecepatan dan kedalaman aliran di sepanjang sungai, sepanjang saluran. Nah, karena kita hanya punya 2 cross section, tentu saja tidak cukup. Ya, tentu saja kita harus menghitung kecepatan dan kedalaman aliran itu di banyak cross section. Wah, data kita hanya 2. Nah, karena saluran kita itu bentuk tampang melintangnya itu sama, tidak berubah. Hanya elevasi dasar saluran yang berubah-ubah, dan kebetulan perubahannya juga linier, kemiringannya kan konstan dari hulu ke hilir 1/1000, 0,001. Oleh karena itu kita tidak perlu memasukkan cross section misalnya setiap jarak 50 meter atau setiap jarak berapa, 1/1. Kita bisa memanfaatkan, ini saya tutup, ini ada X di sebelah kanan, close. Maka kita kembali ke sini, ke editor geometri. Di situ ada tools, ada menu tools. Kita akan melakukan interpolasi cross section secara linear. Nah, ini tools, itu di sana ada XS, cross section interpolation. Ya. Nah, di sebelah kanan ada pilihan dalam satu ruas ridge, kebetulan kita hanya punya satu ruas, atau di antara 2 cross section. Dalam kasus kita sama saja, karena kita hanya memiliki satu ruas dan kebetulan hanya 2 cross section. Jadi sebenarnya dua-dua pilihan ini sama saja. Misalnya kita di 2 cross section, maka ditunjukkan di sini cross section hulu adalah 0, cross section di hilir, ya, atau cross section di hulu, maaf, karena 0 itu di hilir, cross section di hulu itu 1000, maka cross section di hilir itu 0,
jarak antara kedua cross section itu 1000, kita ingin membuat cross section interpolasi jarak yang lebih pendek. Ya. Nah, sebentar saya lihat. Misalnya setiap jarak 20 meter. Jadi 1 kilometer itu kita bagi sejumlah cross section setiap jarak 20. Jadi ada 51 cross section. Ya. Kita jarak 20 meter. Itu kita buat interpolasi. Kemudian kita ini interpolate. Ya, interpolate. Kita klik, maka akan ada banyak. Kalau untuk itu juga kita bisa mendelete. Ya, di delete, interpolate, delete, interpolate. Itu, ya. Nah, kita interpolate, kemudian kita close. Ya, maka akan tampak sejumlah cross section. Ya, situ setiap jarak 20 meter. Nggak mau. Ya cepetan dong sholat dulu. Sholat dulu jam 12:30. Yang asli tapi yang ini. Nah, kalau kita zoom tadi ya, di zoom kita kontrol, kemudian kita zoom, ya maka ini ya, nah Iya tuh ya, ini orang. Di sini. ada cross Oh, di section sini kan baru direkam. dan hasil interpolasi itu ditunjukkan dengan tanda bintang. Di situ ada bintang. Itu menandakan bahwa itu bukan hasil input data, tetapi itu hasil interpolasi. Sedangkan kalau input data itu tidak ada tanda bintang. Jadi kalau interpolasi itu ada tanda bintang. Nah, kalau kita lihat di ini, kita ke window utama, kemudian seperti tadi view water surface profile, maka sekarang akan tampak ya, ini cross section-nya sudah banyak. Demikian juga kalau kita view cross section, maka ya di sini ini sudah ada banyak cross section. Ya. Ini 0, 20, 40, 60 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini ya ada bintang. Ini juga, ya, ini kalau ini juga bisa di sini. Itu tuh koma-koma Pak ya? Koma 00. Iya Pak. Ini mereka dia tambahkan. Karena kan begini Pak, 20 itu kan jarak maksimum, kebetulan kita jarak antar dua cross section awal itu kan 1000. Kalau kita 20 ya bulat 00. Tapi kemudian ya ini saya tutup saja di sini misalnya. Misalnya nanti ya, ini saya view full plot. Ya, ini kebetulan kan jaraknya 1000. Misalnya saya tools cross section interpolation between two cross section. Misalnya ini antar dua cross section, ya. Ya ini 1000 dan 0 kan sekarang jaraknya kan setiap 20, ini saya delete. Ini kan 1000. Kalau ini saya bagi, ya supaya tidak bisa dibagi itu berapa? 22 misalnya, saya interpolate, ya 22 maksimum, maka ini akan tambah bahwa ini ya tidak bulat kan? Karena jaraknya 22 gitu. Ya. Nah, kalau saya kembalikan, ini saya interpolate lagi, ya ini saya delete. Ya. Nah, ini malah jadinya 999. Karena tadi kan nggak bisa dibagi. Ketika saya hapus jadi 999. Ya. Nggak apa-apa, coba kita kembalikan ke 20, apa yang terjadi. Nah, saya juga penasaran. Ya, kembali di sini. Ya.
bulat lagi, belum. Ya, jarak 20. Nah, ini kita sudah buat dan kemudian jangan lupa kemudian kita save geometri data. Karena kita sudah melakukan perubahan yaitu dengan interpolasi, maka ini kita save geometri data. Maaf Pak, kalau di tengah ada cross section yang ukurannya beda dengan hulu dan hilir misalnya, itu Ya. apakah gimana ya? Nah, Kalau ukurannya beda gitu ya. beda. Kalau begitu kita interpolasinya antar dua cross section. Ya, nanti ini yang hulu sama hilirnya ini kita pilih. Ya, misalnya ini misalnya tadi ada tengah ya, 500 ada. Ya ini antara 1000 ke 500 diinterpolasi. Dari 500 ke 0 diinterpolasi lagi. Nanti dia akan interpolasinya akan berbeda antara yang semula yang 1000 ke 500 dan 500 ke 0. Nah, jadi kita bisa menginterpolasi antar dua cross section. Maka kalau dua cross section itu berbeda, ya kita antar dua cross section kita interpolasi dulu, antar dua cross section berikutnya diinterpolasi lagi, begitu. Tidak masalah. Berarti Ya. sudah bukan between lagi ya, berarti masuknya yang satu lagi itu tadi ya. Kalau Ya, ini between two cross section, antar dua cross section, Pak. oh iya. Tidak di dalam satu ridge, tetapi antar dua cross section. Nah, kita interpolasi masing-masing. Jadi misalnya ada dua cross section, jaraknya kok ya jauh ya, ya itu diinterpolasi. Terus cross section berikutnya lagi antar dua cross section ada lagi yang jaraknya ingin kita dekatkan, yaitu kita interpolasi lagi. Jadi ya pelan-pelan, satu persatu. Oke ya. Siapa? Baik. Ini kita save ya, file save geometry data. Ya, save. Sehingga kita sudah ini. Kemudian supaya tidak di layar tidak terlalu banyak window yang dibuka, ini saya tutup ya, window. Ya. Maka sekarang kita sudah punya saluran sederhana, kita punya saluran asli yang sudah memuat semua geometri saluran yang kita ingin modelkan. Ya, ini semua sudah siap yang tinggal sekarang kita langkah berikutnya memberikan beban aliran. Nah, itu berarti adalah input data aliran, flow data, aliran itu flow. Jadi kita kalau semula itu edit geometric data, mendata geometri, maka berikutnya adalah edit steady flow data. Kenapa steady? Nanti kita akan steady dulu. Steady itu permanen, tidak berubah terhadap waktu. Kenapa? Karena data kita menunjukkan debit itu 6 meter kubik per detik dialirkan. Nanti kasus kedua dialiri aliran debit 4 meter kubik per detik. Jadi ada dua kasus. Dua kasus yang berbeda. Satu bebannya besar, yang kedua bebannya sedang atau kecil lah. Ya, itu tidak berubah terhadap waktu. Nanti kalau ada banjir, itu berubah terhadap waktu. Nanti unsteady flow. Ya. Jadi ini sekarang kita steady dulu, nanti setelah itu nanti unsteady. Ya. Maka kita edit steady flow data. Ya. Ini steady flow data. Ini adalah deskripsi, kita boleh membuat deskripsi, ya. Boleh juga tidak. Ini kadang saya jarang, ya enggak ini kesukaan. Ini mendeskripsikan ini catatan apa untuk pengingat terhadap data steady flow. Ya, misalnya begitu. Ini boleh kita beri. Atau ini apa gitu ya terserah. Misalnya nanti itu banjir, ini adalah banjir berapa gitu. Nah, gitu.
Nah, kemudian di bawahnya itu diminta memasukkan, mengedit number of profiles, jumlah profil aliran. Nah, ini bisa sampai 32.000 jumlah profil aliran yang kita hitung. Nah, karena kita hanya punya 6 dan 4 atau 4 dan 6 yang saya baca dulu. Nah, 4 dan 6. Oh, berarti ini hanya 2 saja kita. Ketika kita enter, maka ini ada PF1, profile flow 1, dan profile flow 2. Nah, yang satu ini kita isi 4, yang profil 2 itu 6. Satuannya meter kubik per detik, karena kita sudah metrik ya. SI. Itu SI. Oke. Ya. Maka ini kita apply data. Ya, ini menjadi hitam. Ya. Nah, tentu saja nama PF1, PF2 itu kan tidak informatif. PF1 4, PF2 4, 6 itu kan tidak informatif. Itu boleh diberi nama, ini kan judul kolom ini ya, sekaligus nama ini. Ini PF1, PF2 boleh kita ganti supaya lebih mudah kita deteksi. Itu adalah dengan option. Nah, dengan option. Nanti kita lihat agak ke bawah. Itu ada ini, edit profile names. Nama profil, ya ini kita edit. Nah ini kan PF1 nih, yang 1, yang 2 PF2. Ini misalnya diganti, tadi kan 4. Ini kita ganti Q4 misalnya. Atau Q4. Ya, meter kubik per detik, itu juga boleh. Ya. Yang 2, ini misalnya kita ganti, ya nggak usah Q, misalnya ini 6 meter kubik per detik, itu juga boleh. Nggak usah Q ya, karena ini jelas debit kok. Ya, nggak usah Q. Itu boleh seperti ini. Jadi diberi nama. Saya biasanya, ya saya beri nama, kalau banjir itu debit puncak atau debit kala ulang, ya banjir 50 tahunan, 100 tahunan, itu saya beri nama 100 tahun, 50 tahun, misalnya begitu, jadi supaya mudah. Kita klik OK, maka PF1, PF2 sudah berganti nama. Ya. Ini sesuai itu. Kemudian kita juga memasukkan input data yang dihilir. Input data yang dihilir, ya, di situ adalah elevasi muka airnya +1. Itu diketahui. Apa saja nanti yang bisa kita inputkan ke sana, nanti setelah ini nanti kita akan pelajari input data apa saja yang bisa kita set di batas hilir ini. Ya. Yang pertama ini diketahui, ya, elevasinya diketahui +1. Maka itu adalah di sini, reach boundary conditions. Ya. Kalau Bapak nanti membaca di sini juga ada nanti langkah-langkahnya ya. Nanti seperti saya sampaikan kemarin, ini langkah-langkahnya ada di sini. Reach boundary condition, ya, itu di sini downstream, ya dipilih di sini. Ya. Di downstream itu ada pilihan non water surface, ya. Kemudian critical depth, normal depth, rating curve, ya ada 4, kemudian ini delete. Nah, apa itu non water surface? Elevasi muka air diketahui. Critical depth itu kedalaman kritis aliran. Jadi aliran itu bisa kedalamannya normal, bisa kedalamannya kritis, ya. Ada yang super kritis. Ya. Kemudian ini normal depth, kedalaman normal, itu kedalaman yang alirannya itu sedemikian sehingga muka air dan dasar sungai itu selalu sejajar. Ya. Kemudian rating curve itu adalah lengkung debit, hubungan antara elevasi muka air dan debit aliran. Ya. Nah nanti masing-masing akan kita coba. Nah yang pertama itu adalah diketahui. Ya.
Ini diketahui. No. Berapa elevasinya? Untuk debit 4 meter kubik per detik itu elevasinya +1. Untuk debit 6 meter kubik elevasinya juga 1. Ya. Kenapa? Ya itu diketahui. Nanti ada ceritanya. Bagaimana nanti kita memasukkan data muka air di hilir bergantung pada kondisi di lapangan. Ya. Ini kita katakan diketahui. Nanti ada di halaman-halaman selanjutnya nanti ada penjelasan atau kita akan berlatih juga kalau itu berbeda ya. Nah, kita klik OK. Ya. Dari non water source. Sudah cukup, upstreamnya tidak, karena upstreamnya sudah tadi, sudah beban aliran 4 dan 6 meter kubik per detik. Ini kita klik OK. Ya. Nah, ini sudah, berarti kita sudah semua di data masukan aliran, flow data, maka kemudian kita save flow data. Kita save, kita simpan. Ya. Ini kita save. Seperti biasa, Hekras itu selalu meminta judul. Ya. Sedangkan nama file nanti akan otomatis dia buat. Yaitu sama dengan nama project, sederhana, .f. Nah, ini data flow. Nanti F01, F02, F03, dan seterusnya. Ya, ini debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik. Ya. Saya mengatakan meter kubik per detik, tetapi yang saya tulis meter kubik per S, karena SI. SI itu detik itu S simbolnya. Sentimeter itu C, M, bukan SM. Nah, misalnya begitu. Jadi ada notasi SI yang sudah kita pakai, yang memang harus kita pakai. Jadi jangan memakai istilah atau notasi yang bukan SI, walaupun ya saya lihat di beberapa teman, baik di LHK maupun di PUPR, ya, di industri itu kadang-kadang, di industri jarang, tetapi di PUPR itu sering memakai meter kubik per detik itu M meter kubik per detiknya itu ditulis DET. Ya. Nah, itu sebenarnya tidak salah, karena SI tidak mengenal DET. Yang dikenal adalah S, detik. Itu bahasa Latin apa ya, sekot gitu ya. Bukan second dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu SEC. Kalau S itu sekon, ya, tidak salah. Kilo, sekon, dan seterusnya. Nah, ini kita klik OK. Ya, sudah diklik OK, ini berarti sudah disimpan, maka ini bisa kita tutup. Ya. Nah, kalau kita lihat, itu sekarang sudah ada geometri saluran asli, sudah ada steady flow, debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik. Filenya di sebelah kanan itu geometri G01 untuk debit aliran F01. Baik. Kalau dibuka di sini foldernya dibuka, open window folder, maka akan tampak ya ini sudah ada sederhana PRC project, sederhana G01 HDF dibuat sendiri oleh Hekras, kemudian sederhana F01. Ini saya tutup supaya tidak ruwet. Nah, kita sudah punya data geometri, sudah punya data aliran, berarti beban sudah ada. Ya, tempat mengalir sudah ada, beban aliran sudah ada, tinggal kita menghitung. Ya, kita menghitung. Maka kita buat sekarang melakukan hitungan yang dalam terminologi model aliran dan model juga di engineering itu biasanya kita nyebut run. Nah, ini run. Nah, ini run. Nah, kemudian baris pertama itu steady flow analysis. Jadi kita melakukan simulasi, analisis, kajian aliran steady. Tidak berubah terhadap waktu. Kita klik, maka muncul layar seperti ini. Ya. Layar seperti ini. Ya. Ini dia minta plan. Plan itu judul sebenarnya. Ya,
plan. Kalau tadi ada geometri, ada flow data, ini ada plan. Plan itu rencana apa ya? Plan rencana kita simulasi hitungan kita itu ada disebut dengan plan. Di situ memuat antara lain adalah geometrinya apa, kemudian aliran atau input geometri, data input geometri yang mana, data input aliran yang mana. Kebetulan kita baru punya satu geometri, tapi belum ada lain. Ini juga baru ada satu. Ya. Maka ini kemudian deskripsi, ini bisa kita tulis juga, ini deskripsi. Misalnya ini simulasi aliran steady di saluran sederhana ya. Debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik. Ya ini tidak harus, boleh juga tidak, tapi nanti kalau sudah banyak simulasi yang dilakukan, sering kita perlu menulis karena kalau enggak lupa. Misalnya kalau mahasiswa itu orang bisa sampai belasan puluhan kali, kemudian ya lupa karena deskripsinya tidak ditulis. Ya. Kadang-kadang dari lupa ini apa dulu ya, orang apa yang. Ya. Kemudian juga setelah itu kemudian yang sebelah kiri itu tetap aja biarkan subkritis. Nanti superkritis seperti apa, mix atau campuran seperti apa nanti kita bahas belakangan. Ya, karena dia akan sampai ke sana. Aliran subkritis. Subkritis itu sebenarnya aliran yang di sungai landai, saluran landai. Nanti kalau curam itu menjadi superkritis. Curam itu karena meluncur, alirannya cepat, kencang, ya. Maka itu superkritis, energinya besar. Nah nanti yang mix campuran, misalnya salurannya curam, kemudian bertemu dengan landai, bertemu lagi dengan curam, nah itu nanti campur-campur, nanti kita mix. Oke, kemudian ini flat plate mapping itu adalah hasilnya akan kita petakan ke dalam peta. Itu makanya membutuhkan GIS. Kita tidak memakai GIS, ini belum, maka ini tidak usah kita klik. Nah, setelah selesai, kemudian kita diminta untuk save plan. Ya, seperti tadi geometri di save, aliran di save, ini plan juga di save. Save plan. Ya. Oke. Nanti akan diberi nama sederhana P01. Nah, karena simulasi itu bisa steady, bisa unsteady. Saya punya kebiasaan memberi nama. Ya, steady, unsteady itu dimasukkan. Tetapi kalau simulasi kita itu selalu unsteady, misalnya, ya salah diberi nama steady. Tapi ini preferensi masing-masing. Jadi ini misalnya simulasi aliran di apa tadi ruas di apa di saluran asli ya. Di saluran di geometri asli ya 4 dan 6 kadang-kadang ini nggak cukup, nah ini 4 dan 6 ya gini aja, simulasi aliran di geometri asli karena nanti kita akan mengubah. Oke. Nah ini kita klik OK. Dia akan ditanya nama singkat. Nama singkatnya bisa steady. Ya, kadang-kadang karena ngerannya nanti steady-nya banyak, saya beri nama steady 01. Kan. Kalau di buku catatan atau buku tadi modul yang nanti akan saya kirimkan ya, sudah kemarin ya, itu kalau nggak salah steady atau S. Atau saya lupa ya, tadi lupa ya, steady 01. Saya klik OK. Ya, jadi ini sudah. Setelah itu compute. Silakan klik compute. Moga-moga jalan. Ya. Dia butuh proses, ya itu ada. Kalau berhasil itu semuanya pita biru. Nanti kalau berhenti pita merah. Ya. Semuanya moga-moga sudah pita biru. Maka ini akan lihat bahwa ini complete proses. Jadi sudah
selesai dan berhasil. Ya, sudah berhasil. Moga-moga semua berhasil. Kalau ada yang tidak berhasil, ada merah, silakan ditunjukkan, nanti kita lihat apa penyebabnya. Ya. Ini moga-moga semuanya tidak ada yang tidak berhasil. Jadi kita klik close, ya, close. Ya. Ini juga saya close saja. Maka sekarang kita bisa view cross section kalau tadi. Nah, ini cross sectionnya sekarang sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Ini 1000, itu juga bisa di yang lain-lain. Kemudian loh, tadi kan ada yang 4 dan 6, ini kan 4 ya. Ini ada EG itu energi, grid line. Itu yang garis hijau putus-putus energi. Energi itu adalah jumlah energi. Jadi ada energi potensial itu di dasar saluran dari datum. Ya. Kemudian energi ini tekanan, berarti dia adalah kedalaman aliran, dan ditambah dengan energi kecepatan, kinetik. Jadi kalau air bergerak itu punya energi kinetik. Sama dengan kalau air diam itu energi ya potensial saja. Ya, tekanan dan tekanan. Jadi kalau kita ada air ya, itu kita punya tekanan kan, makin jauh dari muka air itu tekanannya makin besar. Jauh dari muka air. Dan ditambah kalau ini mengalir itu ada energi kinetik karena kecepatan. Ya, ada kecepatannya V, maka dia V kuadrat per 2G ketinggian energinya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita munculkan juga ya, yang bagaimana dengan yang 6? Ya. Itu kalau tidak salah ini plan ya, di plan. Ya, ini plannya kan plannya memang satu, Ini di sini. Di sini ya, ini di sini ada 4 dan ada 6. Ya, ini 6, ini 4. Ini 6, ini 4. Ya, bisa. Nah, biasanya yang menarik itu adalah profil pemanjang. View water surface profile yang nomor 2. Surface profile. Klik, maka ini saya besarkan atau ya nggak usah dibesarkan. Besarkan aja lah, biar kelihatan karena layar saya kebetulan kecil. Jadi saya sendiri masih tidak bisa melihat. Ini adalah yang 4. Nah, ini profilnya itu bisa 4, bisa 6, bisa dua-duanya. Kalau ini 6, ini 4, ya, bisa dua-duanya. Kalau ruwet, wah saya hanya ingin tahu muka air saja, tidak usah energi. Maka itu option, itu variabel, saudara. Variabel yang dimunculkan. Ya, ini kan banyak yang dimunculkan. Kadang-kadang malah bingung kan. Ya ini nggak usah, misalnya. Oh ini left tank, right tank kebetulan sama, itu juga boleh dua-duanya atau salah satu. Ini energy grid-nya nggak usah. Ya. Jadi cukup water surface dan ini. Water surface diisi di blok. Karena ini kalau tidak fade, itu nanti hanya garis. Nah, kan nggak begitu kelihatan. Maka option variabel ini diisi fade in water surface. Ya, ini yang 4, kita lihat sebelah kanan. Ini yang 4, ini yang 6 meter kubik per detik. Maaf Pak, itu yang Ya, yang 6 itu kenapa Pak? Yang di bawahnya kok belok gitu ya? Ya, baik, pertanyaan bagus. Karena kita yang dihilir itu muka airnya tadi datanya mengatakan elevasi muka air di RS0 itu adalah +1. Ya, itu diketahui. Jadi dihilir, saya munculkan. Ya, dihilir itu diketahui elevasinya +1, baik debitnya 4 maupun debitnya 6. Ya. Maka tadi ketika kita edit steady flow data, ya, edit steady flow data, kemudian reach boundary condition, itu dikatakan non water surface, ini saya double klik,
saya double klik, maka ketika debitnya 4, elevasinya 1, ketika debit ini elevasinya 1, kebetulan sama, dua-duanya 1 kita tulis. Nah, ketika kita mengisi data di hilir dan di hulu, itu Heklas tidak menghitung di situ, tapi ya membaca angka yang kita masuk. Jadi itu namanya syarat yang kita tetapkan di batas hulu dan di batas hilir. Syarat yang di batas hulu, di batas hilir, biasa disebut dengan syarat batas. Yaitu maksudnya adalah setiap batas, biasanya hulu dan hilir. Atau dalam bahasa Heklas itu boundary conditions. Yang oleh beberapa teman itu sering ditulis atau diterjemahkan kondisi batas. Itu menurut saya tidak tepat, bahkan keliru. Karena condition bahasa Inggris yang dimaksud itu bukan kondisi bahasa Indonesia, tetapi condition syarat. Ya, syarat pendaftaran, condition. Atau itu kalau kita sering membaca sejarah menyerah tanpa syarat, ya, unconditionally surrender. Ya. Menyerah tanpa syarat. Ya. Ya, setuju tanpa syarat, conditional. Agree unconditionally. Ya. Jadi condition syarat. Syarat itu harus diikuti. Maka Heklas ketika ada syarat dia tidak menghitung, dia mengikuti, tidak boleh melanggar. Heklas tidak akan melanggar itu. Gitu Pak. Nah, nanti tentang syarat ini akan kita sorry, ini apa tadi kenapa saya klik. Jendela depannya mungkin. Oh ini nih kan saya enggak, tadi saya menampilkan saya tutup dulu. Tadi belum saya tutup ya. Ya. Nah, tampilan-tampilan yang lain itu banyak ya. Saya ini view ya, ada general profile. Nah, general profile seperti ini. Sepanjang aliran ini menampilkan kecepatan. Nah, kecepatan yang mana? Itu ini option ya. Itu nanti plot variabel. Variabel yang mau diplotkan itu apa saja itu banyak di sini. Banyak sekali ya. Nah, kecepatan juga kecepatan left over bank berarti kiri itu adalah di bantaran kiri. Kalau right bantaran kanan, berarti kita left itu nggak ada. Nah ini kalau mau dihilangi ya boleh dihilangi. Jadi hanya kecepatan di main channel saja. Ya, ini kecepatan di main channel. Kita lihat bahwa ini untuk yang ini adalah debit 4 meter kubik per detik, yang ini 6 meter kubik per detik yang biru. Nah selain itu bisa ada banyak variabel-variabel lain yang bisa diplotkan. Ya, banyak yang lain nanti bisa dieksplor sendiri, ya bisa dieksplor sendiri. Oke. Demikian juga nanti di view itu ada kadang-kadang ini 3D view ini saya suka nggak ada, sorry. Ini apa namanya apa sih yang itu loh, yang 3D view juga. Oh ini XYZ. Ya, ini terus kemudian diputar-putar itu loh. Ini bagi saya nggak suka, karena ini itu tidak teknis. Orang tidak, ini itu cuma untuk gaya-gayaan. Ya. Nah, ini mas saya nggak suka, karena ini susah dibaca. Ini saya nggak suka, karena malah sulit dibaca. Ya, ini nggak usah menurut saya, tidak perlu. Ini sudah cukup. Ya, profil memanjang, profil melintang. Profil melintang bisa dipilih lokasinya. Ya. Nah, inilah hasil hitungan Heklas. Ya, hasil hitungan. Ya, ini. Ya, jadi kita sudah melakukan simulasi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, di sini ini ada banyak tampilan yang bisa dicoba-coba. Ya, ini juga sampai halaman berapa itu bisa dicoba-coba.
Ya. Oh iya, tabel. Ini juga kita bisa menampilkan tabel. Hitungannya berupa tabel, view table. Mana table? Ini detail. Ya, berarti kalau detail di mana? Ya, ini banyak ini detail. Kemudian juga ini mau yang 6 atau 4. Ya, ini bisa. Juga bisa menampilkan yang tabel tidak detail, tapi summary. Nah, jadi begini juga bisa. Ya. Berarti ini juga masih bisa ditambah kurang. Ya, ini mau mana yang mau ditambahkan, kolomnya mau ditambah juga silakan. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditampilkan. Ya, nanti apa namanya? Itu nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke. Baik, nah kita akan menginjak pada tadi syarat batas di hilir. Kalau di hulu beban aliran, tapi alirannya 4 dan 6 meter kubik per detik. Bagaimana yang di hilir? Nah ini nanti saya jelaskan begini. Ada 3 kan tadi, kalau kita lihat di sini, ya, di edit steady flow data, ya, edit steady flow data, kemudian reach boundary condition. Ya. Nah di sini kan ada non-water surface, critical depth, normal depth, rating curve. Nah, kita berbicara 3 dulu. Nanti yang keempat, nanti ketika kita melakukan unsteady flow, kita nanti akan pakai rating curve. Jadi supaya merata kita semua, walaupun singkat-singkat, tapi kita diskusi. Nah, ini tadi kita, nih, kapan memakai muka airnya diketahui, kapan kedalaman kritis, kapan kedalaman. Nah, itu ada penjelasannya di halaman ini. Ya, itu. Nah, saya mungkin kalau ini agak susah dijelaskan, mungkin saya akan mencoba, saya coret-coret ya. Mungkin coba-coba, bisa nggak ya? Ini saya stop share dulu. Saya akan mencoba dengan cara yang berbeda tentang saya memakai share lagi, tapi share-nya beda. Ini share screen, kemudian memakai ini. Share, dan bisa. Ya, bisa, sehingga saya bisa sorong-sorong. Ya, oke. Ya, moga-moga bisa. Ini di tempat saya layarnya. Ya, baik. Ini tadi kita punya, saya menggambarnya terbalik dengan yang ada di buku, tapi saya gambar sesuai dengan yang ada di Hekras tadi. Jadi ada ini mungkin hitam saja, kemudian ini ya, ini ya, agak saya buat miring biar ya. Nah, kemudian syarat batas di hilir itu ya di sini. Nah, ini alirannya ke sini. Kemudian ini ada ini. Di hilir. Nah, kapan kita memakai, agak terlalu ke kiri, sebentar saya pastikan dulu. Kapan kita memakai diketahui, kapan kita memakai kritis, kapan kita memakai kedalaman normal. Ya. Ini misalnya ini tadi ya, apa namanya? Sorry. Ini ya, ini tadi kan batas kiri kanan, tebing kiri kanan ya. Ya. Mari kita lihat kapan itu diketahui.
mari kita bayangkan di sebelah hilir itu apa sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah sebelah hilir itu misalnya ini suatu apalah sungai lain atau suatu danau atau suatu apa ya, ini bisa sungai lain, danau, muara. Ya. Nah, misalnya muara saja lah, muara. Ya. Muara itu kan kita bisa punya berbagai kemungkinan muka air. Katakanlah muka airnya di sini. Ini laut, danau yang besar. Maka apa yang ada di sungai itu kan tidak akan mempengaruhi danau. Muka airnya maksud saya. Walaupun sungainya membawa aliran, debit, tetapi danau, laut itu demikian besar sehingga muka airnya nggak akan terpengaruh oleh apa yang masuk ke situ. Ya, pengaruhnya mungkin nggak akan sedikit sekali. Ya. Maka ketika ini katakanlah ini plus 1, saya tulis di sini. Ketika ini plus 1, maka di sungai apapun yang terjadi itu pasti dia di sini. Ya tadi debitnya apakah begini, ya, apakah begini, ya. Tapi selalu ya dia berakhir di 1. Ya, berakhir di 1. Bagaimana ini kalau naik? Misalnya 1,5. Ya nanti akan di sini. Nanti airnya di sini. Ya. Ya. Nah, kasus lain misalnya, yang saya apa? Bagaimana kalau ya, ini saya ginikan aja lah, saya hapus. Ya. Bagaimana kalau danaunya itu cukup tinggi, debitnya kecil, ya maka dia ya alirannya sorry. Ya bisa saja alirannya kecil. Nah, makin besar dia ya bisa. Ya. Nah sebaliknya bagaimana kalau ini rendah, turun, berarti kan naik nih. Ya sama. Kalau ini debitnya besar, ya, debitnya besar, ya nanti ini akan begini. Ya, debitnya agak kecil, ya begini. Ya, tapi semuanya akan menuju ke sini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nah, bagaimana kalau ini rendah lagi di sini? Nah, ekstrim di sini lah. Ya, apakah ya airnya akan ke sini? Ya, mungkin lah. Ya, akan gitu. Nggak mungkin kan? Apa ya airnya begini? Ya nggak mungkin juga. Ya. Maka apa yang terjadi? Air itu akan begini. Ya. Nah, ini ada suatu titik yang tidak akan lebih rendah lagi. Bahkan kalau ini airnya nanti di sini, ya, dia akan tetap ke sini. Ya. Dia tidak akan lebih rendah dari itu. Nah, ini yang disebut dengan aliran di sini, kedalaman di sini. Ini adalah critical depth. Kedalaman aliran kritis. Kedalaman kritis aliran, kedalaman kritis. Kedalaman kritis. Artinya dia tidak akan bisa lebih. Ini terjadi ketika terjun. Maka kita bisa melihat air terjun. Itu kedalaman di pas terjunnya itu kedalaman kritis. Air terjun. Ya, di alam. Air terjun di talang, di genting yang tidak ada talangnya. Itu kedalaman kritis. Ada anak sungai masuk ke sungai, masuk atau ke sungainya, dan sungai induknya itu rendah. Ya. Saluran drainase di atas, masuk ke saluran kolektor, kebetulan rendah.
itu kedalaman kritis. Nanti kalau debitnya itu membesar, kedalaman kritisnya beda di sini. Nah, kedalaman setiap debit itu memiliki kedalaman kritis. Nanti akan kita coba. Jadi itu bedanya. Nah, nanti kalau ini di atas kedalaman kritis, maka ini menjadi di sini. Ya, kritis. Ya. Jadi selama dia di atas kedalaman kritis, ya diikuti. Ketika lebih rendah daripada kedalaman kritis, maka si aliran itu akan mentok di kedalaman kritis. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga tadi adalah kedalaman normal. Kedalaman normal. Yes. Bagus. Bisa bagus. Yes. Bagaimana dengan kedalaman normal? Saya hapus. Nah, kedalaman normal adalah kedalaman yang sejajar dengan alirannya itu sejajar, kedalamannya itu sejajar. Ini sejajar dengan dasar. Artinya apa? Ini, misalnya ini kedalaman normal, maka ini di mana-mana sama. Ini sama. Kedalaman normal. Maka ketika sama, sejajar, maka ini namanya adalah aliran seragam. Seragam di mana-mana sama. Ya, kalau tidak seragam, berarti kedalamannya beda-beda sepanjang sungai. Nah, ini adalah kedalaman seragam. Bagaimana bisa terjadi kedalaman seragam? Kedalaman seragam, misalnya sebenarnya, ya, salurannya itu, sebenarnya salurannya itu masih panjang, kali ke hilir masih sama terus, ya, trapesium terus. Kemiringannya nggak berubah, masih ke hilir terus, maka ini ya akan. Maka kalau kita memodelkannya cukup di sini saja, saya potong karena toh hilirnya sama, maka kita akan mendapatkan kedalaman normal. Ya, normal depth. Maka kalau di sungai kan nggak mungkin kita punya sungai kok sama terus, kemiringannya sama terus, tampang lintangnya sama terus. Nggak mungkin. Jadi kedalaman normal itu hampir tidak ada, tidak pernah tercapai di alam. Di saluran yang man-made mungkin, tapi asal salurannya bencana. Ya. Jadi sebenarnya kedalaman normal jarang gitu. Berapa? Nah, mari, yang kedua, yang terakhir tadi, yang keempat tadi adalah rating curve. Rating curve itu adalah hubungan antara elevasi muka air dan debit. Ini elevasi meter, ini debit aliran meter kubik per detik. Ya, misalnya hubungannya seperti ini. Oh, kalau elevasinya di sini, debitnya di sini, elevasi di sini, debitnya di sini. Kalau kita punya data itu, kita pasang itu di batas hilir. Ya, kalau kita punya, tapi ini seharusnya ada, tapi katanya ya sulit, data di Indonesia susah. Ya, data di Indonesia susah. Nah, mari kita coba, ya, kita lakukan simulasi itu. Ini saya stop share dulu, saya pindah. Ya, saya stop share dulu, kemudian saya pindah ke share yang berikut ke sini. Saya share sekarang ke sini. Oke. Baik. Nah, ini saya cancel, ya. Oke. Ini tadi begini. Atau ini saya tutup dulu biar bersih. Maka kita akan membuat data
aliran flow data baru. Kalau kita membuat baru, jangan kita menginputkan di file yang tadi. File tadi itu sudah punyanya simulasi yang pertama. Kita mau melakukan simulasi dengan data lain. Maka ini kita edit steady flow data ya. Steady flow data ini kita simpan dengan nama lain. Save flow data S. Disimpan dengan nama lain. Ya, save flow data S. Ya, ini kita ganti dengan H kritis, critical depth. Ya, H kritis. Mungkin pakai ini kan, ya, tapi ya H kritis pakai ini karena itu miliknya. Kedalaman H itu kedalaman kritis. Ya. Supaya apa? Supaya ini tidak mengganggu ini. Jadi kita punya dua data aliran sekarang. Ya, kita copy. Nah, debitnya masih sama. Ini ya, ini di atas itu ada namanya sudah berubah H kritis. Kemudian kalau kita lihat ini ada F02. Ya. Maka reach boundary condition ini yang known, ini kita ganti kritis. Kita klik kritis. Silakan diklik. Ya, menjadi kritis. Kritis. Nah, kritis kita klik OK. Ya. Kemudian kita save, karena tadi kan kita mengubah, ini kita save flow data. Jangan lupa di save karena kita tadi mengubah kan. Kita save. Ya. Nah ini sudah, kalau kita klik di sini kita cek ya ini critical depth. Ya. Nah, sudah kita save, maka ini menjadi F02. Kalau kita buka folder, nah, di sana filenya sudah banyak sekarang. Ya, ini sudah ada R tadi untuk run, yang pertama 01. Kita punya P01, plan file. Ya. Ini sudah mulai banyak. Dan kita tidak perlu membingungkan ini, karena yang kita baca di sini saja. Makanya tadi judul itu penting. Judul-judul ini. Ya. Oke. Nah, mari kita run steady flow analysis. Ya, steady flow analysis. Ini saluran asli, debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik H kritis. Jadi tadi kalau ini di geometrinya cuma 1, tetapi di sini ada 2. Nah, kita yang di H kritis. Ya. Maka ini kita tulis di hilir, syarat batas hilir itu adalah kedalaman kritis atau critical depth. Ya, boleh ditulis begitu biar mudah kita ngomong. Ya. Oke. Kemudian di sini kita save plan, jangan lupa save plan. Ya. Save plan. Ya. Tadi sudah ada saluran asli di geometri asli. Saluran aliran, simulasi aliran di geometri asli. Ya, ini kita beri nama simulasi aliran syarat hilir H kritis hilir H kritis ya. Nah, ini aja saya bingung ya. Simulasi aliran H kritis misalnya. Ya, saya klik OK. Ini karena saya takutnya itu nggak cukup, karena ini dibatasi, saya juga heran kenapa judulnya dibatasi. Ya. Simulasi aliran H kritis. Saya klik OK, saya sebut kalau tadi steady 01, ini steady 02. Nama juga lain saja, boleh steady H kritis juga boleh. Nama pendek itu boleh. Ya. Ini saya klik OK. Ya, jadi ini sudah saluran asli, debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik H kritis. Simulasi aliran H kritis. Ini saya compute. Ya, ini sudah selesai. Complete proses. Moga-moga semua juga sama.
Selesai. Aduh, ini tahu. Kalau ada yang merah, Wah, nah, silakan ditunjukkan, di share screen, kemudian kita lihat bersama. Nah, ini satu tuh. Nah, seperti tadi view, ya ini menjadi, ya ini heart rate nih, kamera. Demikian juga yang profil 4. Nah, heart rate-nya beda. Karena setiap debit itu punya heart rate yang berbeda. Demikian juga kalau kita tayangkan tadi general profile plot, kecepatannya juga berbeda. Ya. Lebih besar ini kecepatan delay sampai 2, misalnya kita bandingkan yang 4. Ini 4. Ini kecepatannya bisa. Kemudian, ya saya pelan-pelan dulu, sorry, saya pelan-pelan. Ya, saya pelan-pelan. Saya kembali ke sini dulu, profil. Ya, saya. Kemudian general profile, ini saya ulang. Jadi view general profile plot. Ya, maaf. Kemudian profilnya dipilih yang 4 saja. Udah, ini pilih. Ya, ya ini kecepatan alirannya. Nah, kecepatan alirannya mestinya cukup yang di channel saja ya. Jadi ini saya option plot variable. Ya, ini yang left sama yang right saya double klik. Nah, jadi hanya velocity channel saja, main channel saja. Biar gampang. Ya, ini hanya ada satu, ini kecepatan. Bagaimana kalau kita ingin membandingkan dengan yang run yang kedalamannya 1 meter, sama-sama untuk 4 meter kubik per detik, maka ya, ada option ya, pelan-pelan untuk membandingkan dengan simulasi yang tadi, kita bisa di option ya, option ini ada di sini plan. Saya berhenti di sini dulu. Plan, nah, silakan diklik plan. Jadi di options, kemudian plans. Karena kita punya 2 plan. Yang pertama tadi, yaitu dengan kedalaman di hilir 1 meter. Dan yang kedua, itu adalah kedalaman kritis. Ini plan. Ya. Ini berarti ada 2 kan. Kalau dua-duanya saya aktifkan, ya. Jadi yang steady 01 dan steady 02 saya aktifkan. Maka ini saya klik OK. Ya, maka ini contoh. Yang ini steady 01, berarti ini yang kedalamannya 1 meter yang di bawah. Yang di atas itu yang H kritis. Lihat berbeda sekali kecepatannya. Kecepatannya berbeda. Itulah yang bisa kita tonton. Oke. Nah, ini karena hampir 11.30, kalau di tempat saya kan hampir maghrib nanti. Ini kita lakukan simulasi yang ketiga. Ini kita tutup. Ya. Yang ketiga tadi adalah kalau kedalaman normal. Ya, ada 3 ya, dari kedalamannya diketahui plus 1, kedalaman kritis, dan kedalaman normal. Maka yang kita edit apa? Yang kita ubah adalah flow data. Geometrinya tidak berubah. Maka yang diedit steady flow data. Ya. Ini yang kedalaman kritis kan? Ini kan yang ini kedalaman kritis. Nah, sebelum mengubah, jangan tergesa-gesa mengubah. Selalu kita menyimpan dengan nama lain. Save flow data as. Sebelum mengubah, kita simpan dengan nama lain. Karena kalau kita langsung mengubah, wah, kita nanti yang tadi kita ter-override, tertimpuk bisa-bisa. Maka ini kita simpan dulu dengan nama lain. Ya, ini bukan H kritis, tetapi H normal. Oh, kok K tadi, harusnya K ya.
Ya, saya tadi salah ketik. Ya, harusnya H normal. Ya, tadi saya K kritis. Oh, ini H kritis. Oh iya betul. Nah, saya sudah hampir ngabuburitnya membuat saya tidak fokus. Ya, ini H normal. Ya, ini H normal. Ya, judulnya H normal. Saya klik OK. Ya, ini sudah H normal di atas. Maka reach boundary condition yang critical depth ini kita ganti dengan normal depth. Silakan diklik. Ya, saya berhenti dulu, nanti menunggu yang lain. Ya. Ini H normal, saya klik. Ya, nah berbeda dengan tadi, begitu H kritis langsung. Kalau H normal ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu diminta kemiringan. Ya, kemiringan. Ya. Kemiringan apa? Kemiringan muka air. Karena kedalaman normal, dia tanya kemiringannya berapa. Saya samakan dengan kemiringan dasar saluran. Tidak harus, tapi ini saya samakan. 0,001. Sini, 1 per Mama tuh. 1000. Ya. 1 per 1000, ini saya klik OK. Ya. Ya. Oke, di 1000 ya. Nah, ini saya OK. Nah, jangan lupa file save. Kalau tadi save as, sekarang save. Nah, disimpan. Ya, save. Oke. Ya, kalau kita klik ini, kan ini ya. Nah, kedalaman normal, kemiringan slope 0,001. Nah, klik OK, saya tutup. Ya, saudara sudah tahu sekarang apa yang harus dilakukan. Run steady flow data, steady flow analysis. Steady flow analysis. Klik steady flow analysis. Ya, ini syarat batas hilir kedalaman normal. Normal depth. Ya, ganti begitu. Normal depth. Kedalaman normal. Kemudian jangan lupa file save plan. Nah, ini yang ketiga berarti. Ya, save plan. Nah, ini simulasi aliran normal. Ya, normal. Ini 1 menit lagi. Kita klik OK, maka ini steady 03. Steady 03. Saya klik OK. Ya, jadi ini kedalaman kritis, ini gini, saluran asli, debit aliran 4 dan 6 meter kubik per detik, H normal. Silakan klik compute. Ya, moga-moga biru semua. Ya, moga-moga biru semua. Kalau ada yang merah, silakan di-share. Ya, screen ditunjukkan. Kita close. Ya. Maka kita bisa view photo surface profile. Nah, ini normal nih. Ini yang 4 meter kubik. Yang 6 meter, ya. Ya, kedalaman normal. Nah, tampak bahwa ya, kalau sekarang saya menunjukkan yang 4 saja, ya, kemudian saya tunjukkan ketiga ram, ya, ini saya yang profilnya saya tunjukkan yang 4 meter kubik per detik, kemudian plan, berarti ini options, plan, itu ketiga-tiganya saya aktifkan. Ya. Yang simulasi pertama, simulasi kedua, simulasi ketiga saya tampilkan, maka tampak perbedaan itu ada di sisi hilir. Kalau jauh dari hilir itu sama hasilnya. Ya. Di jarak 1 km, 800 meter itu sama. Tetapi di dekat hilir beda ketinggian. Demikian juga kecepatan, ini berbeda.
Karena kedalamannya berbeda, sedangkan debitnya sama-sama 4, maka kedalamannya jelas berbeda. Karena debit itu sama dengan kecepatan dikalikan luas tambah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa salurannya tidak berubah, debit tidak berubah, beban aliran tidak berubah, tetapi syarat di hilir kita ubah. Itu hasil simulasi, hasil hitungan itu berbeda. Kesimpulannya apa? Maka hati-hati kita menetapkan syarat batas. Karena akan memberikan hasil yang berbeda. Itu satu. Kedua, waduh Pak, saya tuh nggak tahu di hilir itu, nggak punya data. Solusinya apa? Solusinya kita lihat, ya. Kita lihat bahwa jauh dari hilir itu hasil simulasinya tidak banyak berbeda, mirip. Bah, kalau begitu, kalau kita tidak punya data di hilir, maka yang bisa kita pegang hasilnya itu yang jauh dari batas hilir. Oleh karena itu, kalau saya tertarik memodelkan di suatu sungai sepanjang L meter atau L kilometer, dan saya tidak yakin dengan syarat batas di hilir, maka saya memodelkan lebih panjang lagi ke hilir. Supaya apa? Supaya yang saya tertarik, yaitu sepanjang L, itu saya punya keyakinan bahwa hasilnya, walaupun di hilir itu tidak benar, ada kesalahan dalam menentukan syarat di hilir, tetapi di L, karena L ini jauh dari hilir, maka L ini menjadi hasilnya menjadi bisa kita yakini. Tetapi kalau syarat batas di hilir itu dekat dengan tempat kita yang memang kita kaji, maka itu kita harus hati-hati. Karena ada pengaruh kesalahan penetapan syarat batas hilir. Ya, itu pesan dari hasil simulasi hari ini. Ya, jadi syarat yang kita tentukan itu oleh Hekras akan dipenuhi karena namanya syarat. Hekras tidak akan menghitung. Yang dia hitung itu yang di luar syarat. Oleh karena itu, syarat itu harus kita tetapkan dengan benar. Kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa setiap syarat itu hasilnya berubah, berbeda. Kalau kita tidak yakin dengan syarat, maka syarat itu harus kita jauhkan atau kita memodelkan yang lebih panjang. Ya. Misalnya Bapak Ibu nanti, oh ini AMDAL untuk luas sungainya sekian. Kalau nggak yakin di hilir, ya hilirnya dijauhkan. Berarti butuh data yang lebih ke hilir. Atau bukan ya data geometri yang lebih ke hilir, kemudian syarat batas di hilir bisa kita. Kalau saya nggak tahu, saya dekati. Tapi saya punya pengetahuan bahwa memang di dekat batas hilir itu hasilnya bisa berubah, bisa berbeda. Saya kira demikian konklusi hari ini. Mudah-mudahan cukup banyak bisa diperoleh. Kita akan ketemu lagi besok. Tampaknya besok juga pagi saya nggak bisa, masih ke kampus saya besok pagi, dan siang ya setelah Jumatan mungkin ya seperti saya berusaha siang, tidak mungkin siang dan sore. Saya lihat nanti ya, saya dari kampus nanti apakah bisa siang sudah selesai atau sampai siang. Begitu ya Pak Rudi ya, nanti seperti Pak. Siap, Pak. Maaf, ini masih schedule-nya dari hari ke hari. Orang Indonesia nggak bisa membuat planning. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak nyaman lah menyampaikan dari waktunya, gitu kan. Kalau kita ikut saja lah ini. Ya, Pak Martin ya. Ya, betul Pak. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini dan terima kasih. Sampai bertemu esok hari. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.